final kepada Allah. Ya kan? Baju bisa kita jadi, makanan bisa kita masak, rumah bisa kita oksigen Pak. Pendidikan Nah, pendidikan itu kan masuk spiritual itu. Pendidikan itu kan masuk ke spiritual. Ya, pendidikan masuk ke spiritual. Nah, tapi materinya bentuk oksigen. Dengan kita yakini oksigen itu kebutuhan pokok awak yang kampe, maka kau akan tekana tumbuh spiritual awak ke agama itu pasti ke Tuhan begitu. Ya, nah, sebab oksigen itu manusia bisa membuat, tapi biayanya mahal. Kan kita ceritakan dulu kan, ada seorang kakek tiba-tiba tengah malam dapat serangan jantung, sasangok. Balanikan ke rumah sakit kan, di rumah sakit langsung dipasang oksigennya. 24 jam di rumah sakit, hidupnya disambung dengan oksigen di rumah sakit. 1 jam normal balik, baru pulang balik. Nah, ketika pulang kan selesaikan administrasi, yang terjadi masalah keuangan. Atau oksigen dalam 24 jam itu terbaik 2 sampai 24 jam terbaik 2 juta ampere. Berarti berapa saja? 1.000 oksigen itu saja. Itu kalau awak membeli. Nah, kalau kita hidup di rumah awak 25, maka berapa biaya hidup sajam di rumah? 5.000 sajam. Kalau ini sehari, 500 kali 24. Nah, gaji apa sebulan? Menit boleh berdoa berapa sebulan? Cukup itu membeli oksigen saya minta cukup. Ya. Nah, oleh karena itu Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Mulia, beban pengadaan oksigen itu tidak disalahkan ke kita. Beliau yang mengurus oksigen itu. Beliau mengurus oksigen. Jadi kalau yang oksigen baca oksigen itu dari Allah. Nah, maka Allah ciptakanlah sistematika tertentu agar keberadaan oksigen selalu tersedia dan terjamin tanpa dibayang-bayang oleh kekhawatiran akan adanya kenaikan rekening. Nah, ya. Kalau kita butuh listrik, ada kemungkinan listrik itu naik rekening. Kalau kita butuh BBM mau diotorkan, ada kemungkinan harga minyak bisa naik atau minyak bisa langka. Oksigen tidak boleh langka. Makanya Allah yang mengurus oksigen. Nah, pertanyaan, apa cara Allah mengurus oksigen? Apa sistem yang Allah ciptakan? Apa sistem yang Allah ciptakan di alam kita sehingga oksigen itu terjamin ketersediaannya? Ya. Kalau air minum pun itu masih ada persoalan, ada kelangkaan air minum. Oksigen lah pernah ada sejarah. Dunia mengalami kelangkaan oksigen berapa? Ada pernah terjadi? Sehingga lebih mati orang sedunia. Tidak ada. Tidak. Kecuali dulu tahun barat itu di Terowongan. Itu bukan kelangkaan, itu krisis. Terowongan. Ketika jemaah haji yang berangkat ke Mina dan Mekah tidak tertib. Tidak tertib itu ada masuk di ruang di pintu keluar. Ya pintu keluar dulu kita masuk dulu, aku masuk pintu keluar. Nah, sehingga Pak Tamu di tengah-tengah jemaah itu kan di terowongan yang panjang sampai kilo itu. Di tengah-tengah sopok rombongan ribuan kurang. Ya kan, hirup oksigen di terowongan. Akhirnya oksigennya habis, pingsan, jatuh, terpijak, pada ribu mati gitu di Mina. Nah, 11.000 dong, berapa 5.000 berapa tuh? Christopher Mino. Itu bukan langka oksigen krisis. Jadi kalau baru harus sampai menghirup udara serentak, sementara tambahan dadu. Ya itu ya.
Tapi yang jadi pasti dunia tidak pernah mengalami kelangkaan oksigen. Kelangkaan minyak, kelangkaan air minum, kelangkaan barang, oksigen tak pernah. Nah, maka itu mesti tahu caranya Allah membuat sistem sehingga oksigen itu tetap terjamin ketersediaan. Dan Allah tak serahkan itu kepada manusia. Kalau diserahkan kepada manusia, nah mesti manusia akan bermain dulu di situ. Silangkah dulu, mesti dia berikan dulu. Nah, oksigen Allah yang menjamin. Nah, pertanyaan, bagaimana caranya Allah menjamin ketersediaan oksigen itu? Baca jawab berbeda. Dengan menghidupkan tumbuhan. Baca berbeda. Dengan menghidupkan tumbuhan. Ya kan? Tumbuhan menghasilkan oksigen. Allah menjamin ketersediaan oksigen itu, ya kan? Sejalan dengan mata rantai kehidupan di alam semesta. Jadi Allah titipkan kepada setiap helai daun. Allah titipkan amanah kepada setiap helai daun untuk bertugas menjamin ketersediaan oksigen lewat proses fotosintesis. Dan waktu belajar di sekolah, cuma sayang ibu guru biologi tidak mengaitkan itu dengan nikmat Allah. Cuma guru biologi mengatakan itu tanaman itu berhak hidup, maka akarnya mencari makanan di tanah, lalu dibawa ke dia dikirim ke daun, di daun dimasak. Itu ceritanya kan, menggunakan sinar matahari. Nah, hasil masakan itu ya, diantaranya berupa makanan untuk tanaman untuk tumbuh berbuah. Kemudian sisanya berbentuk oksigen, namanya O2. O2 atau CO2? Oksigen. Namanya O2. O2. Nah, uniknya adalah O2 itu adalah ampas fotosintesis. Itu uniknya. Ampas itu kalau bahasa itu, kalau itu beribadah apa? Ampas berbentuk angin itu apa? Iya. Kambing awak CO2 racun, sedangkan kentutnya tumbuh-tumbuhan dibutuhkan. Sementara HO2 justru terjadi bahan baku untuk fotosintesis. Kan itu maksudnya. Dihirup oleh daun itu karbon dioksida, ya kan, untuk memasak makanannya. Lalu asoknya tidak nampak oksigen yang keluar. Awak menggoreng asoknya apa? Racun kan? Tapi tanaman memasak makanan yang keluar itu oksigen. Itu yang terjadi tiap hari. Jadi setiap helai daun itu adalah pabrik oksigen. Abarawa membayar sehari ke Allah. Rekeningnya gratis. Makanya 31 kali di dalam surat Ar-Rahman Allah bertanya kawan, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Ya. Yang tidak kau akui itu yang mana yang bukan nikmat? Di setiap helai daun itu ada nikmat oksigen. Nah, makanya WHO itu menyepakati bahwa hutan belantara itu adalah paru-paru dunia. Ya, karena telah diperkirakan memang walaupun Assalamualaikum ada krisis, ada saatnya nanti dunia mengalami krisis saatnya. Bila tuh ketika hutan tadi dan ditambah ribu-ribu lagi dibuli, ya dah. Ada tampe tanaman untuk hidup dan tumbuh. Akhirnya oksigen akan krisis. Dan kalau manusia jumlahnya semakin bertambah banyak.
Nah, jadi oksigen itu adalah kebutuhan pokok. Ya, tak? Dari yang tiga itu oksigen masuk di situ, terutama kita. Nah, lalu mereka dari mana oksigen dari Allah. Nah, lalu tak kena kita Tuhan. Awalnya itu kita penuhi kebutuhan spiritual lawan, kebutuhan rohani lawan. Nah, betulnya kini juga kita sedang memenuhi kebutuhan rohani. Juga Allah mengatakan Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah jiwa itu menjadi tentram. Kalau menenteramkan parit baca sebentar lain. Ada tadi nama pihak saya untuk asman. Ada lagi ayam saya tadi nggak banyak. Ya tak. Sebentar lain, ya tak. Akan keluar snack. Sebentar lain, ya tak. Keluar snack. Sudah betul makan semua. Maka akan tentram kalian. Tapi kalau jiwa tidak bisa dengan itu ditenteramkan. Jiwa itu makannya dari zikrullah. Ya, mengingat Allah. Zikir yang terbaik itu atau zikir yang paling agung itu adalah Al-Quran. Nah, tadi Bundo-bundo lah bertekad hari-hari kita ya tidak pernah safety daripada baca. Ya. Dan yang paling kita baca itu utamakan baca Al-Quran. Itulah hasilnya betul-betul bahwa Al-Quran itu turun pertama kali ayat itu Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Ya, baca. Dan dengan membaca itulah nanti kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu nanti kita mengembangkan kemampuan diri kita untuk menjadi makhluk Allah yang spesial. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh benar-benar kami telah menjadikan anak Adam itu semulia-mulia makhluk. Kapan mulianya? Dia bentuk keceriaan katanya. Kalau kita hibrid, sekadar hibrid, sama yo, kalau kerajo sekadar kerajo, sama jo. Jadi hidup kita mesti punya nilai. Kerja kita mesti punya faedah. Apa nilainya? Apa nilai dari kerajo yang kita kerajokan? Apa nilai hidup yang mesti kita cari? Bukan untuk sekedar makan, bukan cuma itu, bukan sekedar berdoa. Nilai yang akan kita cari jalan, nilai yang akan menguntungkan kita nanti di alam akhirat. Setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lalui mesti punya nilai akhirat. Nah, makanya Nabi mengatakan khairun nas may yantafa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya nilai manfaat bagi manusia lainnya. Itu nilai yang harus kita cari. Bukan untuk diri awak saja, untuk orang lah. Bab itu bingung. Kalau kita hanya mencari nilai untuk diri awak, nah itu cieknya. Tapi kalau kita berbuat untuk manfaat orang lain, maka dapat tentu banyak. Contoh kita, ya. Dalam dunia pendidikan, contohnya Baraja tadi kan, Baraja. Oh dulu Baraja mengaji umur baru. Umur 5 tahun, 6 tahun. Umur, ya kan? Siapa jawab mengaji gitu? Nenek, wak. Barang diajar. Nah, Sabanya anak yang jaga, Pahlo menghadirkan. Jatuh awak nama dia mengaji. Tentu aja lo kaji ke kurang lain. Mana banyaknya. Awak dapat saya dulu awak dapat itu sebanyak itu ya.
Beko dibawa ada ulun nama pandai mengaji dewa. Nyo aja lo anak-anak di mana kerja. Nah, awak dapat soalnya itu. Para orang mana itu contohnya yang disebut dengan animator. Multi level. Jadi gitu tuh pada kafat di setiap tingkat. Kalau bahasa hadis itu sadaqatul jariyah au ilmun yuntafa'u bi. Sedekah jariyah itu ilmu bermanfaat. Itu akan nilai itu yang kita cari, itu yang kita dapatkan. Itu makna yang tadi. Kalau hidup sekali hidup saja untuk seorang sama lah jangan dirimu itu. Kalau sekarang kerajo saja sama kamu tadi. Hidup kita mesti bermakna, mesti bernilai. Nah itu yang kita cari dalam hidup itu. Itu yang Allah katakan tadi. Carilah kebaikan akhiratmu dengan duniamu. Tapi jangan lupakan kami hidup dunia itu punya kebutuhan yang kita sampaikan tadi. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada siang itu kan dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Maka kita lakukan pertemuan pada pagi itu sekitar ada hakikat daripada Hijriah. Kurang bisa dipandai kalau menunjukkan tak tahu maka tak kenal maka saya cinta maka sayang. Tidak ada artinya kita memperingati atau Hijriah kalau kita tidak tahu, tidak paham apa itu Hijriah. Ada artinya dengan tapi kita mesti mengetahui pengertian Hijriah. Ada dua sisi yang perlu kita